jadi ketika ada orang mengatakan umat terjemahan, justru saya balikkan tadi, ya. Artinya konsekuensi logisnya adalah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Muhammad supaya Nabi Muhammadnya mengerti. Ya. Kira-kira sepakat nggak itu Bang Alif bahwa itu memang diterjemahkan atau tidak? Ya makanya kalau konsep kawan Kristen menggunakan diksi terjemah, tadi saya ikuti, tapi saya jelaskan dulu, bukan begitu. Kalau nggak sepakat dengan terjemahan apa namanya? Nah, begini ya, begini. Karena kawan-kawan Kristen kan menggunakan diksi terjemah dan sebagainya. Begini, makanya kita bahas langsung mundur lagi ke belakang bagaimana konsep pewahyuan. Maka saya sudah di situ pembahasannya. Karena begini Bang, ya saya jelaskan dulu begini. Pertama, para nabi itu apalagi berdoa tentu dibimbing cara kalimat doanya tuh seperti apa, kan gitu ya. Nah itu dipahami dulu. Nah sekarang otomatis itu ada konsep pewahyuan gimana tuh maksudnya? Iya saya jelaskan. Saya runtun dulu. Yang ini memang kan kalau di kawan-kawan Kristen tidak ada konsep begini. Nah contoh bagaimana yang namanya firman Allah itu, ini kembali karena tentang firman, pewahyuan, kan gitu ya, tentang pewahyuan. Nah, bagaimana firman Allah ini pada prinsipnya dipahami bahwa bukan tentang huruf, bukan tentang suara, bukan tentang bahasa. Ini konsep dasarnya dulu. Maksudnya gimana? Saya mencatat. Tuhan sendiri yang menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab mengisahkan waktu itu. Iya, mengisahkan waktu itu dalam bahasa yang sama dengan Nabi Isa atau bahasanya Nabi Muhammad? Bahasa Nabi Muhammad, saya bilang udah berkali-kali. Iya, yang mana peristiwa itu terjadi dalam bahasa apa Bang? Bahasa Aramaik. Jadi artinya apa itu? Tadi ada kakak yang bilang bukan menerjemahkan tapi menceritakan ulang. Iya, menceritakan ulang dalam bahasa apa gitu loh. Maka ketika kami orang Kristen dikatakan umat terjemahan, kami senang sekali supaya kami mengerti dalam bahasa kami. Makanya saya bawa paralel bahwa Nabi Muhammad pun mengerti karena Allah menerjemahkan ulang. Itu saya salah nggak itu? Nah, sekarang begini. Gimana Bang? Sekarang begini, saya bilang bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu kan berarti gimana ya bahasanya? Kita melihat kitab sebelumnya. Kalau menerjemahkan itu Bang, terjemahkan misalnya gini nih. Ini book. Ini dalam bahasa Indonesia kita juga sebenarnya ada, tapi kalau ini book, itu anak SD yang paling ingusan nggak tahu itu apa book. Maka dia harus mengerti ketika diterjemahkan menjadi buku. Bukan berarti kita nggak punya buku ini. Kita punya ya, buku saya ini. Tahu. Kalau kesini saya tahu. Kalau kesini saya gitu tahu. Loh, Bang. Kalau kesini saya tahu. Nah, begitu. Nah, jadi Nabi Muhammad ya, dia mendengarkan cerita itu, karena peristiwa itu tidak terjadi dalam zaman Nabi Muhammad, bukan dalam bahasa Nabi Muhammad. Oke. Sekarang kita gunakanlah bahasa sederhana. Ketika itu istilahnya translate, kita ikutin dulu nih. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Nggak ada masalah. Oh, ya udah. Nah, terus? ketika ada tuduhan mengatakan terjemahan sebagai sesuatu yang salah, ya kita keliru. Karena terjemahan itu menolong, bahkan dalam hal ini ya Nabi Muhammad arah kesimpulannya kemana ini? Arah kesimpulannya terjemahan itu bukan berarti sesuatu hal yang fatal gitu loh, keliru, bukan. Nah terus itu arah kesimpulan saya dari tadi. Ya, yang bilang terjemahan fatal itu gimana? Yang bilang terjemahan fatal itu siapa sekarang? Ketika ada tadi yang menyeletuk mengatakan begini kepada saya dan teman-teman di live. Kan saya juga tadi bilang, sorry ya. Saya juga kan tadi bilang bahwa terjemahan itu bukan kitab suci. Oke? Betul. Terjemahan Al-Quran bukan kitab suci. Beda. Kitab sucinya Al-Quran. Tetapi bahasa Indonesia adalah terjemahan kitab suci. Itu poinnya. Ya, silakan. Jadi bagaimana bisa memahami kitab suci Al-Quran? Ya dipelajari lah. Apanya yang dipelajari?
Ya kaidah bahasanya gimana sih? Bahasanya. Makanya Quran Kemenak itu yang isinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang profesor, doktor, ahli tata bahasa Arab menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia supaya apa, Bang? Ya supaya bisa paham. Betul, sepakat saya. Artinya Nah, supaya orang Indonesia. apakah sekarang saya tanya, apakah terjemahan itu mewakili seutuhnya apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an originalnya? Maksudnya gimana? Ada bahasa yang nggak diterjemahkan begitu? Loh, contoh begini, makanya saya bilang tadi, sebenarnya saya paham sih, kita sama-sama paham ya. Bang Jeki itu arahnya mau kemana gitu. Saya coba nangkep bahwa Nah, arah saya ini ya, supaya tadi abang tahu kasusnya. Arah saya ada yang nyeletuk di bawah bahwa kalian ini umat terjemahan. lah emang Hanya emang itu. bener kan? Ya, oke, saya bilang memang terjemahan adalah sesuatu hal yang buruk. Nggak buruk. Sama Nggak sekali nggak buruk. buruk. Nah, bagaimana tadi kasusnya tentang ini tadi? Bahkan kalau saya tanya, teks ini terjadi pada zaman Isa, teksnya di mana? Padahal kan nggak ada yang tahu itu teksnya yang mana itu. Ya nggak ada Nggak ada yang teksnya. tahu. Nah, kutipannya dari mana? Nggak ada. Kalau dalam perjanjian Makanya lama, saya Yesus bilang misalnya tadi, mengatakan, makanya saya bilang gini Bang tadi, ya saya kan ngikutin, maksudnya coba memandang arah abang ini ya, karena nanti abang pasti ya itu terjemah, itulah diterjemahkan gitu. Saya ikutin dulu. Makanya saya bilang yang dipahami, karena konsep pertama begini, yang mewahyukan kepada Nabi Isa itu, ya, yang mewahyukan kepada Nabi Isa itu Tuhan Allah, kepada Nabi Musa Allah, kepada Nabi Muhammad Allah. Konteksnya bukan sedang menerjemahkan, tapi bagaimana Tuhan menceritakan kisah sebelumnya menggunakan bahasa Arab, karena Tuhan sendiri yang paham bagaimana gaya dialeknya gitu loh. iya, Bukan karena sedang tadi yang- mentranslate gitu loh. Tapi Makanya oke tadi lah saya kalau memang bilang ini kawan-kawan tentang mau proses. diyakini bahwa itu adalah sebuah translate, ya udah saya hargai dulu. Saya nggak akan berpolemik di situ, nanti nggak akan ujung. Ya, makanya itu ketika dia mengatakan itu bukan menerjemahkan tapi menceritakan ulang. Lah ini kan nggak kena dengan apa yang sedang saya bahas. Menceritakan ulang kalau mau dengan peristiwa yang sebenarnya ya bahasa Aram. Lah tapi apa Nabi Muhammad mengerti? Kan pasti nggak ngerti. Maka bahasanya harus diganti. Penggantian bahasa itu saya nggak ngerti apa artinya itu. Ya kalau mau tadi nggak setuju dengan terjemahan, mau pakai bahasa apa ya terserah. Tetapi Aduh. ternyata bahasa itu diganti bukan dengan bahasa Nabi Balik Isa. lagi diputar lagi di Bang. Betul. Kan saya Karena udah memang- bilang berkali-kali, karena- udah bilang berkali-kali, yang berfirman kepada Nabi Isa itu Tuhan satu. Bukan lalu Tuhan menerjemahkan dari situ ke bahasa Arab, bukan. Cuman saya Tapi bilang kan tadi abang juga karena harus singgung gini loh. Yang memfirmankan adalah Allah dalam bahasa apa? Kan itu harus disinggung. maksudnya gimana? Ya kan abang kan tadi cuma bilang yang berfirman kepada Isa ya Allah, kepada Muhammad ya Allah. Betul. Waktu kepada Isa bahasa apa? Abang bilang bahasa Aram. Nah sekarang kepada Muhammad dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Apa sama itu? Kan nggak sama. Makanya saya katakan Nah. proses dari bahasa Aram ke bahasa Arab kemudian dilakukan oleh Allah. Saya nggak tahu tuh proses apa namanya. Ya kalau tadi nggak sepakat dengan terjemahan ya terserah, nggak tahu mau ngomong apa itu. Iya, kita kembali lagi aja ke poin terjemahan ya, ke poin terjemahan. Karena itu konsep pemaparan dari saya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Bang Jeki saya bilang fokus bahwa ini menerjemahkan, saya bilang saya ikuti dulu narasimu karena dalam konsep pemahaman kami bukan begitu. Bahkan dari konsep awal bagaimana Iya. kewahyuan Saya itu kami mengatakan paham. bagaimana sih memahami Iya. Al-Quran tanpa terjemahan itu bagaimana caranya? Ya dipelajari dipelajari dari ketika perkata dan orang-orang- sebagainya gitu. Bang, ketika orang-orang di Kemenak ini ya di Al-Quran versi Kemenak itu mereka menerjemahkan belajar nggak itu orang-orang itu? Ya belajar toh. Belajar. Ini saya kasih contoh aja ya. Saya bilang kita langsung ke substansi terus gitu loh. Maksudnya jangan diputar-putar hal yang begini Bukan tuh diputar-putar. kayaknya nggak maju-maju. Saya nggak, nggak ngerti contoh ketika begini. teman-teman Nah, itu nggak, dengerin. bahwa, ya, Saya kasih mengatakan contoh. bahwa terjemahan sebagai sesuatu yang kayaknya nggak boleh dipakai atau kemudian terjemahan Loh. sesuatu yang kayaknya aduh lemah atau gimana gitu. Terjemahan Menggambarkan itu bukan terjemahan barometernya, Bro, dari originalnya. Iya, makanya saya bilang ini orang yang di Kemenak itu pada belajar nggak semuanya menerjemahkan Quran itu. Belajar. Nah, belajar bisa dipercaya nggak terjemahannya? Bisa. Bisa kan? Mm-mm.
Nah, jadi kalau orang belajar Al-Quran dan dia mengerti dari terjemahan, salah nggak? Gini aja ya, kita langsung ke kasus ya, langsung ke kasus ya. Nah, Gini, abang bingung ini saya jawab kasih itu kan? contoh, saya kasih Gimana, contoh gimana? pelajarannya begini ya. Contoh ini masih kisah Nabi Isa juga ya. Saya kasih contoh begini. Kenapa konsep di Islam itu ada satu terjemahan, ada originalnya tidak dihilangkan. Karena kalau dia berpatokan pada terjemahan, dia akan salah paham. Bahkan termasuk dari kawan-kawan Kristen, mohon maaf, dia pakai ayat ini lagi. Ini salah satu contoh aja. Nah, contoh begini. Saya kutip, boleh Bang Bro Zeki dibuka ya, surah Maryam ayat 33. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini terjemah bener nggak dari originalnya? Benar. Nah, cuman terjemah ini tidak mewakili kaidah bahasa makna yang terkandung di dalam originalnya. Loh, kenapa? Oke, karena begini. Nah, kata amutu, nah saya bilang contoh, oh kita gini aja ya, saya klik ya biar ketahuan ya. Ini nggak apa-apa lah, kita sambil belajar. Nah, contoh gini. Nah, di sini kan pada hari aku wafat, oke? Pada hari aku wafat. Nah, di sini kata amutu di sini aku wafat juga terjemah. Tetapi kalau orang tahu dari segi kaidah bahasa, kata ini mengandung peristiwa yang akan datang. Pada hari aku akan wafat gitu, mengandung. Kalau terjemah benar aku wafat amutu, tapi kalau patokannya diterjemah, oh berarti dia mati. Nah, tetapi kalau merujuk kepada originalnya, ini namanya fi'il mudhore gitu kan, domirnya ana gitu. Dan mudhore itu adalah peristiwa yang akan datang. Makanya dia akan wafat. Nah, inilah kenapa saya bilang di Islam itu ketika dia membaca terjemah, patokan menjelaskan, memaparkan makna terkandung itu harus kembali kepada original. Karena patokannya nanti kalau diterjemah orang banyak salah paham. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, saya bilang kenapa original itu perlu. Pada hari, saya ulangi lagi ya, ini amutu ini, kata amutu ini peristiwa namanya sedang dan akan. Jadi akan, peristiwa akan datang. Nah, sementara di sini terjemahnya aku wafat, makanya kawan-kawan Kristen kadang dia bilang itu buktinya Nabi Isa sudah wafat. Nah gitu, maksudnya dia akan wafat karena kata ini mengandung makna peristiwanya nanti, begitu. Nah, inilah pentingnya menyandingkan original. Sudah. Nah, ya, Oke. oke. Sekarang poinnya begini lagi berarti ya, bertanya juga. Sebentar aku ambil menit. Silakan kalau mau bernarasi, habis itu saya coba tanya dulu. Tapi Iya. kalau masalah terjemah dari kawan Kristen memang fokusnya pakai terjemah dan udah nggak ada original kan? Ya, itu kalau mau dibahas juga boleh ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kan kita melihat bahwa tadi ya, kasus yang saya bawa itu hanya kasus sederhana saja. Ya, kasus sederhana di mana tadi bahwa Nabi Muhammad juga menurut asumsi saya itu menerima terjemahan. Ya, bahkan terjemahan yang nggak ada teksnya. Nah, itu. Nah, jadi tadi apa yang dijelaskan itu kasus ya, itu kasus bahwa harus meneliti ke dalam bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya. Nah, maka disendengkan. Sebenarnya kan sederhana dari tadi saya bicara bahwa bagaimana memahami bahasa Arab yakni Al-Qur'an ya tanpa kemudian mempelajari translate-nya ya, mempelajari terjemahannya. Tentu tidak bisa. Maka untuk menggali kata lebih dalam, melihat cara atau melihat konteks ya teks tersebut. Itu saya sepakat tadi cara yang dikatakan kita lihat ininya, kita lihat itunya ya.
lihat fiilnya, lihat bagaimana dan lain sebagainya. Itu saya sepakat, ya. Tetapi apakah terjemahan di sana sama sekali tidak ada gunanya? Menolong nggak terjemahan itu untuk supaya kita bisa mengerti? Ya, sangat menolong. Nah, jadi ketika ada orang mengatakan umat terjemahan, justru saya balikkan tadi. Ya, saya balikkan bahwa bagaimana ketika ya Al-Qur'an mengutip sesuatu yang tidak ada, teksnya dimanapun tidak ada, mau dicek di mana tidak ada, gitu loh. Nah, jadi itu bukan sekedar terjemahan bahwa itu kutipan liar. Dari mana datangnya itu? Ya, saya tadi bawa kasus ini. Pertanyaan saya sederhana itu aja. Ya, dari mana ungkapan itu? Nah, maka kalau dikatakan tadi bahwa kita menerjemahkan, dan itu teks aslinya ya tetap ada. Hanya saja memang bagi orang di pedalaman sana, apa fungsinya dia belajar itu kalau dia tidak mengerti? Ya, apa fungsinya? Tidak ada fungsinya. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, maka daripada itu kita bisa melihat, dan tadi diakui bahwa misalnya terjemahan Kemenak, ya, terjemahan dari Quran Kemenak, ini orang-orang yang menerjemahkan ini, ya, itu orang-orang belajar nggak? Belajar tadi kata abang, ya, belajar. Oke, good, belajar. Terjemahannya bisa dipercaya nggak? Ya, terjemahan bisa dipercaya atau tidak? Nah, itu dia, ya. Nah, jadi sebenarnya sesederhana itu saja. Dan tadi nggak tahu bagaimana kesimpulan dari Bang Alif ya tentang ayat yang tadi saya katakan bahwa ketika Isa tadi berdoa itu, ya, Isa berdoa itu tadi dalam bahasanya Isa dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Ya, artinya konsekuensi logisnya adalah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Muhammad supaya Nabi Muhammadnya mengerti. Nah, tapi kalau itu tidak diterima, saya tidak tahu bagaimana cara membahasakannya lagi. Ya, kira-kira sepakat nggak itu Bang Alif bahwa itu memang diterjemahkan atau tidak? Ya, makanya kalau konsep kawan Kristen menggunakan diksi terjemah, tadi saya ikuti, tapi saya jelaskan dulu, bukan begitu. Kalau nggak sepakat dengan terjemahan apa namanya? Nah, begini ya, karena kawan-kawan Kristen kan menggunakan diksi terjemah dan sebagainya. Begini, makanya kita bahas langsung mundur lagi ke belakang bagaimana konsep pewahyuan. Maka saya sudah di situ pembahasannya. Karena begini Bang, ya, saya jelaskan dulu begini. Pertama, para nabi itu apalagi berdoa, tentu dibimbing cara kalimat doanya itu seperti apa. Kan gitu ya. Nah, itu dipahami dulu. Nah, sekarang otomatis itu ada konsep pewahyuan gimana tuh maksudnya? Iya, saya jelaskan. Saya runtun dulu. Yang ini memang kan kalau di kawan-kawan Kristen tidak ada konsep begini. Nah, contoh bagaimana yang namanya firman Allah itu, ini kembali karena tentang firman, pewahyuan, kan gitu ya, tentang pewahyuan. Nah, bagaimana firman Allah ini pada prinsipnya dipahami bahwa bukan tentang huruf, bukan tentang suara, bukan tentang bahasa. Ini konsep dasarnya dulu. Maksudnya gimana? Saya mencatat. Jadi wahyu itu maksudnya gimana? Bukan tentang kalam apa? Allah, bukan firman Allah. Kalam Allah itu pada prinsipnya itu laisa harpin wala sautin. Yang bahasa kita itu bukan huruf, bukan suara. Jadi? Ya itulah firman Tuhan. Makanya ketika di dalam Al-Quran menamakan, ya pelan-pelan dulu supaya saya ngerti gitu loh. Maksudnya bukan huruf, bukan angka, jadi apa? Iya, bukan huruf, bukan suara. Itulah firman Tuhan, bahasa Tuhan. Nah, bagaimana manusia bisa memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan? Manusia itu yang dipilih bagaimana memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan. Aduh, saya makin bingung ini. Jadi ya, makanya suara, saya bilang tadi, bukan kata-kata, ini konsepnya. Ini konsepnya. Tuhan memilih manusia. Iya, contoh dia dibuka pemahamannya bahwa Tuhan itu berfirman bahwa dia itu dipahami dengan bahasanya. Oh, maksudnya Tuhan itu berfirman tuh begini bahasanya gitu loh. Dipahami nggak? Kan sebentar, tadi bukan bahasa, bukan kata. Gimana Bang? Saya ulang lagi ya. Kalamullah. Nah, ini kalau nggak percaya saya pakai dalilnya. Cuman kalau ini pakai bahasa Arab sih, ini saya harus buka datanya dulu. Atau saya pakai bahasa Indonesia, tak siapin dulu ya.
Nah, seperti itu. Makanya jadi manusia yang diberi paham bahwa Tuhan itu berkata itu seperti ini dari bahasanya. Gitu nggak? Dipahami nggak? Saya berusaha mencatat ya tadi Bang ya. Nah, Tadi kan KA, oke. kalam Allah Nggak itu apa-apa. bukan suara, bukan huruf. Ini pelajaran. Oke, ini pelajaran. Nggak apa-apa ya buat Bro Zeki. Iya, iya, Nah, silakan. Nggak konsep apa-apa. dasar ya. Saya kasih yang versi bahasa Indonesia aja kitabnya. Sebentar ya, tapi saya harus siapin dulu nih. Harus siapin dulu sebentar. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kawan-kawan. Makanya saya sambil nyari data gini. Makanya Al-Qur'an itu dikatakan bahwa di surah 42 ayat 52 bunyinya wakadalika auhaina ilaika ruhan. Nah, nama lain dari Al-Qur'an itu adalah ar-ruh gitu. Sebentar saya cari. Ini aja. Ya, sambil menunggu ya. Ya. Jadi saya berusaha untuk mencatat. Jadi apa yang kami tidak pahami dengan konteks pewahyuan tadi, misalnya kalam Allah itu bukan suara, bukan huruf, tetapi tadi kepada orang dipilih oleh Allah. Nah, Katakan Muhammad. Muhammad bahasa apa? bahasa Arab. Apakah orang waktu itu tidak mengerti bahasa Arab? Apa orang waktu itu tidak ada yang berbahasa Arab? Kalau toh ternyata pewahyuan itu dalam bahasa Arab juga. Tapi kalau masih mau disiapkan nggak apa-apa. Itu kira-kira pertanyaannya ya. Ya. Ini konsep dari pewahyuan tentang kalam Allah. Makanya saya bilang tadi ketika menggunakan itu ditranslate saya bilang ya karena dari kawan-kawan Kristen tidak dipahami konsep dasarnya seperti apa. Ya udah, saya hargai dulu tuh paham seperti itu karena nggak dipahami. Nah, sekarang begini ya, tentang kalam Allah. Makanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, aduh panjang sih bahasannya ya. Saya bisa lama berjam-jam ini. Nah, ini kan tentang sifat kalam Allah. Sederhana aja Bang. Ketika Allah berfirman itu kepada Muhammad, itu bentuknya apa? Kan itu yang mau dijelaskan tadi. Oke, jadi gini. Allah itu ya, Allah kalam nafsinya itu tentang bagaimana Allah berkata itu tentu berbeda dengan makhluk. Ya, Contoh. Allah itu berbeda dengan makhluk. Fiddati wasifati wal af'ali namanya. Tentang esensinya, tentang sifatnya dan tentang pekerjaannya. Itu tidak ada yang sama dengan makhluk. Makanya ketika ini kan akhirnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia. Nah, ketika masalah tentang Allah itu mutakaliman, Allah itu yang berkomunikasi atau berbicara. Nah, maka bicaranya Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, ini dari tahap awal semoga saya pelan-pelan dipahami ya. Berbicaranya Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk berbicara itu kan berdasarkan huruf dan suara, ada toh kayak gitu gelombang dan seterusnya. Karena Tuhan sudah mengatakan berbeda dengan makhluknya, maka Tuhan itu tidak begitu. Nah, yang namanya lafad-lafad, huruf, tulisan, bahasa itu makhluk. Itu diciptakan. Makanya di dalam pemahaman ketika Allah berfirman itu yang akan menjadi pedoman untuk Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an, yang Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah berikan pemahaman di Lauhil Mahfuz tertulis. Wa Qur'anum Majid fil Lauhil Mahfuz gitu. Al-Qur'an yang mulia yang fil Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz yang terpelihara dan terjaga. Nah, Lauhil Mahfuz yang mencatat Al-Qur'an itu memahami apa yang difirmankan oleh Allah dan nanti akan diterima oleh seorang nabi yang menggunakan bahasa Arab, maka Lauhil Mahfuz mencatatnya menggunakan bahasa Arab. Nah, itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sudah dipahami di sini? Ini konsep dasarnya. Jadi sebenarnya yang berfirman dengan bahasa yang berbeda-berbeda itu sebenarnya Allah atau si pencatat? Nah, saya bilang tadi begini, Bang. Nah, karena kan tadi Bang kan ayat yang Abang bawa itu tadi begini, tidaklah Allah berfirman. Oke, jadi firman Allah itu cara dia berfirman itu tidak sama seperti makhluknya. Itu saya bisa tangkap itu sebagai makna biologis. Nah, kemudian Abang jelaskan tadi bahwa ada yang mencatat.
dan menyimpan itu kemudian di Lauh Mahfuz, begitu. Ya. Nah, jadi si pencatat inilah yang kemudian teknisnya gimana tuh? Dari Allah kepada Jibril, Nah, kemudian Jibril Lauhil kepada si Mahfud pencatat, ini, atau Lauhil Mahfud ini kan makhluk ciptaan Tuhan. Di situ kan istilahnya pena, nanti ada kolam yang mencatat. Nah, dia itu memahami, diberi paham apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kalimatnya seperti apa. Ditulislah sesuai dengan bahasa yang akan diterima Si oleh pena nanti ini siapa? nabinya. Hah? Pena ini makhluk. Makhluk. Al-Qalam namanya. Oh, pena ini makhluk. Makhluk itulah yang kemudian Mencatat firman Tuhan itu. mencatat yang bukan huruf dan yang bukan suara. Nah, orang diberi paham, makhluk itu diberi paham apa yang difirmankan oleh Tuhan yang bukan huruf dan bukan suara itu. Oke. Lanjut. Ya, ya kita analogi sederhana aja, analogi sederhana. Sebenarnya Kok banyak bisa kok. tahu si pena itu kok bisa tahu? Ya itulah yang didesain oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu kan berfirman tuh. Nah, si pena itu diberi paham apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Si pencatat itu. Makanya saya bilang tadi, kalau bahasa Arab, kalau tulisan, ya, huruf itu makhluk semua. Itu makhluk. Kira-kira Tuhan Allah tahu. itu Allah tahu pemilik bahwa itu. semua bahasa, memahami semua. Ya paham lah. Kalau tahu lah. Allah langsung bahasa Arab, apa beliau bisa? Loh, kan udah bilang Allah itu bukan makhluk. Oke, Allah itu bukan makhluk. Makanya ketika Allah berfirman, bukan seperti manusia berkata, beda. Karena manusia berkata itu memerlukan pertama media, ya istilahnya kan gitu ya, suara, gelombang, huruf, kan gitu. Tuhan itu nggak gitu. Makanya di Al-Quran di situ wakadalika auhayna ilaika ruhan. Ketika Al-Quran juga dinamain lain itu adalah ar-ruh, gitu. Ruh itu kan bukan tentang huruf lagi nanti. Nah, begitu. Saya kembali lagi ya. Ketika masalah Tuhan, ya sekarang gini loh. Sekarang begini ya. Ketika hatimu berbicara, Bro Jeki, itu enggak bicara hati itu enggak pakai mulut, enggak memerlukan suara. Ini baru manusia loh, bukan menyamakan ya. Saya bukan menyamakan, ini sebuah ilustrasi dan analogi, bukan menyamakan dengan Tuhan karena tidak akan sempurna. Oke, dipahaminya di situ. Ketika hatimu berbicara tanpa mengeluarkan suatu huruf, suatu aksara, itu nanti mulutmu berbicara menggunakan huruf dan suara. Bahasa apa? Ya hatimu berbicara itu kan nggak pakai bahasa, bro. Duh. Terus gimana saya tahu hati saya berbicara kalau pikiran saya nggak tahu hati saya bicara bahasa apa gitu loh bang? Masa saya dalam pikiran saya bahasa Indonesia, yang keluar dari kata-kata saya bahasa Cina? Nggak gini. Lo ini lo ini gimana sih? Saya bilang Iya, pertama tadi saya bingung. analogi sederhana Oh, analogi. analogi sederhana ini tidak bisa 100% langsung diterapkan kepada Tuhan. Saya bilang Nah, tadi, iya, ketika makanya hatimu berbicara, ya, yang tidak mengeluarkan huruf dan suara, tetapi mulutmu bisa mengelafalkan apa yang dibicarakan oleh hati. Bener nggak? Betul. Waktu keluar bahasa apa yang keluar? Ya bahasamu lah. Lah kalau Allah tadi gimana tuh? Lah, Allah itu kan bukan makhluk, saya bilang tadi. Iya, tapi kok Nggak bisa apa-apa, tahu saya dia? tidak akan bertanya, terus bertanya. Saya insya Allah sebisa saya akan terus jawab. Nah, contoh begini ya, bahasa aja di dunia ini untuk manusia bukan hanya tentang huruf dan suara. Ketika dia tidak bisa berbicara, ada sebuah isyarat pun bisa diartikan itu, oh dia itu sedang mengucapkan ini. Kan begitu, bener nggak? Ini untuk makhluk aja loh, bener nggak? Ada nggak bahasa isyarat sekarang? Dia itu nggak pakai huruf, nggak pakai suara, dia menggerakkan tangan begini-begini, sehingga orang itu mengatakan, oh dia itu sedang berkata begini. Ini salah satu analogi. Bener nggak? Nah, untuk makhluk aja bisa kayak gitu, apalagi Tuhan. Makanya Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Apa bedanya? Fiddati, di dalam esensinya, di dalam dirinya, tidak sama dengan makhluk. Wasifati, dan sifat-sifatnya itu apa? Di antaranya adalah
al-kalim atau al-kalam atau mutakaliman. Tuhan itu maha berbicara. Wal af'ali dan di dalam pekerjaannya. Makanya ketika dikatakan berbeda, orang manusia aja bisa berbicara dengan orang. Saya komunikasi dengan Bro Jeki tanpa menggunakan bahasa, bisa dipahami, bisa dimengerti saya itu lagi ngomong apa, apalagi Tuhan gitu loh. Istilahnya bahasa ulama kami itu kemanusiaannya itu dibuka sehingga dia memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan itu yang bukan huruf dan bukan suara, lalu dia ucapkan, oh Tuhan itu berkata begini, begitu. Nah itu konsep dari dasarnya dulu. Bro Jeki, kalau mau paham tentang konsep ilmu sifat kalam Allah, itu ada di kitabnya Aqidatul Awam. Bisa dicarilah, itu bahasa Indonesia kok, bisa dipahami. Cari aja itu, mungkin PDF juga ada kayaknya. Ada PDF, ada. Memang ini ada PDF-nya juga. Itu yang bahasa Indonesia. Ketika Allah misalnya berfirman yang dalam bahasa Arab itu artinya bukan sungguh-sungguh Allah dalam bahasa sehingga bisa keluar dari bahasa Arab itu loh, gimana Bang? Loh. Itu yang tadi saya mau tunggu sebenarnya. Allah Kan tadi udah saya jawab gini Bang. Ketika Allah yang akan menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya dengerin dulu ya. Pena itu kan bahasa, maksudnya dia yang menulis ya. Jadi gini, oke, kayaknya pakai kertas juga ya biar enak pakai kertas ya. Bang, coba Bang pakai kertas. Jadi dari mekanismenya, teknisnya tuh bagaimana? Bentar, tak cari dulu ntar ya, sebentar. Ya, silakan. Sebentar. Ini konsep yang kami pelajari di dalam ilmu tauhid sifat kalam Allah itu dulu ya. Saya bukan asumsi. Yang referensinya adalah Imam Asy'ari yang disebut kalangan Asy'ariyah. Seperti itu, dan ini referensinya semua para ulama, tentu berdasarkan juga penjelasan dan galian-galian ilmu. Sebentar saya sambil ambil buku biar enak. Mana buku? Kan jadi jauh pelajarannya, tapi nggak apa-apa lah, kita tukar informasi ya. Ya nggak apa-apa, karena itu saya penasaran teknisnya bagaimana sih itu. Ntar saya sapa dulu ya. Teman-teman nanti yang muslim yang mau bantu juga saya kasih naik sebentar ya. Selamat sore Joseph. Selamat sore Bang MD Nasution. Iya, shalom, selamat sore Pastor Jeki. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Teman semuanya. Ya Bang MD Nasution, selamat sore. Halo, shalom semuanya. Selamat Sore Mas. semangat Ada suara Bang MD? Sore Bang Dik. teman-teman di bawah ya. Ada ini dengar gak suara saya? Kedengaran bro. Suara saya dengar gak? Lanjut Ceki, saya dari tadi standby dengerin udah ada 1 jam dah. Oke, kita sambil nunggu Bang Alif ya. Mohon maaf, saya agak hujan di sini. Kalau agak berisik, sorry. Silakan, Bang Alif masih menyiapkan pensil. Bang MD Nasution, apa yang mau disampaikan? Silakan. Oh, sudah. Nah, silakan. Saya sedikit aja boleh? Sebentar aja tentang kalam tadi. Oh, ya. Sebentar ya Bang Alif. Kalam. Nah, silakan Bang MD. Iya. Jadi kalam kita ini juga sesungguhnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi yang terkeluar dari mulut kita itu asarnya. Asarnya itu yang muncul. Tapi kalam sesungguhnya itu yang di dalam hati. Nah inilah yang ditanya oleh Mu'tazilah. Lalu kamu menyamakan kalam Allah juga tidak berhuruf, tidak bersuara. Sesungguhnya atof ini apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi atof yang disandarkan kepada tidak, itu tidak sama sifatnya. Contoh, misalnya tidak kuning, ini satu benda ya. Tidak kuning, tidak putih. Benda kedua, tidak kuning, tidak putih. Apakah dua benda ini sama? Enggak sama. Boleh jadi yang pertama itu hitam coklat, yang kedua abu-abu ungu, ya kan? Nah, jadi pada hakikatnya kalam kita juga itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Oke, silakan Bang Alif, saya itu aja nyampaikan itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya kasih penggambaran sederhana ya. Pertama saya bilang tadi, yang saya tidak akan menggambarkan tentang Tuhan ya.
Ini tentang sifatnya, penjelasannya, pemaparannya yang bisa kita pahami dan makhluknya. Dan ini gambar ini bukan tentang sesuatu, oh ternyata dia itu seperti itu, bukan ya. Kita kan gambarkan contoh. Ini tentang bagaimana Lauhil Mahfud ya. Ini sebagai penjelasan aja. Aduh, penanya lagi. Bentar. Lauhil Mahfud. Ini ilustrasi sederhana ya. Lauhil Mahfud di mana segala sesuatu perkara itu tercatat di sini, Lauhil Mahfud, termasuk kalam Allah. Nah, makanya Allah akan menurunkan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini nanti Nabi Muhammad ya sebagai manusia, maaf saya kasih pakai huruf aja, Nabi Muhammad ya sebagai manusia yang penerima firman Tuhan itu, dia kan orang suku Arab, oke, menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam pemahaman kami bahwa Allah itu yang akan menurunkan kalamnya, firmannya yang akan diterima menggunakan bahasa Arab. Makanya segala sesuatu peristiwa itu dicatat di sini namanya Lauhil Mahfud ya. Kalau terjemah sederhananya, Lauhil Mahfud itu, lauh itu lembaran, mahfud itu yang terpelihara atau terjaga. Nah, jadi di sini Allah itu menurunkan kalamnya, Allah itu yang akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang menggunakan bahasa Arab, sementara kalam Allah itu ya, Allah itu adalah tadi sudah dikatakan laisa harfin wala sautin, bukan tentang huruf dan tentang suara. Al-Qur'an ini di sini paham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencatat. Oke. Jadi yang Al-Qur'an itu contoh bagaimana Al-Fatihah. Nah, tercatatlah di Lauhil Mahfud di sini. Nah, makanya di sini menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini yang nanti adalah yang akan dibawakan Al-Quran utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibawa ke Baitul Izza namanya. Ini konsep pewahyuan ya. Islam, Baitul Izza itu adalah di langit pertama atau Samaud Dunya. Di sini adalah malaikat Jibril. Utuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izza, dari Lauhil Mahfud, yang di sini sudah tertulis menggunakan bahasa Arab, ke Baitul Izza itu di malam Lailatul Qadar ya. Dan awas jangan dipahami bahwa di sini adalah lembaran sebagaimana fisik juga kertas, bukan. Karena ini sedang membahas tentang perkara gaib. Nah, makanya tadi saya bilang dikatakan Al-Qur'an itu nama lainnya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Al-Qur'an itu juga dinamai dengan ruh gitu. Ruh itu kan bukan tentang masalah dia kertas atau apa gitu. Nah, Al-Qur'an yang sudah menggunakan bahasa Arab ini, secara lafadznya bahasa Arab itu makhluk, tetapi yang terkandung di situ firman Tuhan itu yang bukan makhluk. Karena di situ ada firman Tuhan itu laisa harfin wala sautin, bukan tentang huruf dan bukan tentang suara. Nah, yang diucapkannya itu makhluk, huruf. Tetapi yang terkandung di sana itu adalah firman Tuhan gitu. Nah, nanti di Lauhil ini langit pertama ya, langit pertama yang diterima kepada Nabi Muhammad itu bertahap berangsur sesuai dengan situasi dan kondisinya. Makanya wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, itu wahyu pertama sesuai dengan kondisi. Setelah selesai pewahyuan, maka nabi kami diterima susunan bahwa oh itu surah Al-Fatihah itu pertama ditulisnya dan seterusnya sampai An-Nas itu adalah surat terakhir. Nah, itulah konsep pewahyuan yang kami pahami di sini. Masih ada yang mau ditanyakan di sini? Mungkin saya mau bertanya dulu. Ketika dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah lalu sampai kepada Nabi Muhammad itu kan Al-Quran itu kan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu kira-kira berapa lama, Ustaz? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu kan pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, itu tuh berlangsungnya berapa lama? Sedangkan kalau dari beberapa riwayat mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya kalau saya tidak salah ya, seperti itu. Itu gimana, Ustaz? Ya, bukan kalau masalah ditanya durasi berapa lama itu tidak dicatat ya, tidak dipahami. Tapi mungkin saya kurang paham di situ, boleh saya akui. Nah, bedakan bagaimana turunnya di Lailatul Qadar dengan yang diterimanya oleh Nabi Muhammad SAW wahyu pertama. Makanya di sini ada perbedaan orang memahami.
Yang tanggal 17 Ramadan yang sering dijelaskan oleh kawan-kawan itu adalah tentang bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama. Wahyu pertama surah Al-Alaq. Sebentar, Ustaz, mungkin saya Ya, menjelaskan maksud dari Albert ini ya. Jadi silakan. gini, kenapa kok 22 tahun? Jadi gini ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu waktu. Dari Baitul Izzah ke bumi diterima Rasulullah itu 22 tahun yang tadi itu. Jadi sesuai kejadian dia. Makanya dia turunnya itu bertahap gitu. Kalau Oh dia iya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Jadi dari makanya makanya itu dimulai di malam hmm, Lailatul apa itu di 17 Ramadan. Makanya kok heran kita, kenapa kok ada wahyu juga yang turun di luar bulan Ramadan, ya kan? Itu dia dari yang Baitul Izzah ke bumi. Oke, silakan Sat. ya, makanya tadi saya sampaikan kalau dari Lohil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Dia kan ditanya berapa lama, nah itu berapa lamanya itu yang saya bilang itu kan sekali waktu, bukan tentang berapa lama nanti dibilang berapa hari atau ke apa. Nah, saya tidak mau tergiring ke sana. Itu sekali turun langsung. Nah, baru nanti yang dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril menurunkan wahyu itu sesuai dengan kondisi keadaan Rasulullah SAW. Nah, itu konsep pewahyuan yang dipahami di kami. Nih aku udah bantu download ini. Kalau enggak kawan-kawan download ya yang versi bahasa Indonesia yang ada penjelasan, bisa dipahami kok tentang konsep bagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa namanya, firman. Makanya tadi saya sampaikan adalah ketika masalah dipahami bahwa mentranslate ya karena tidak paham dari konsep dasar gitu loh. Bagaimana pewahyuan di Islam itu seperti apa? Ketika Allah berfirman kepada para nabi, ketika diceritakan tentang kisah dan seterusnya. Nah, itu saya bilang. Cek lanjut monitor mana nih? Atau saya bertanya?